Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini disampaikan tentang tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum prototipe sebagai bagian dari informasi yang disampaikan sebelumnya tentang kurikulum prototipe. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah, untuk saat ini, kerangka kurikulumnya mengunci tujuan pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, pada kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Dan pada kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Sekaitan dengan tujuan pembelajaran, dalam kurikulum 2013 kita mengenal dan menganalisis standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Jadi ketika kita akan merumuskan atau menyusun tujuan pembelajaran, standar kompetensi lulusan KI dan KD lah yang kita analisis. Di kurikulum prototipe sekaitan dengan tujuan pembelajaran, yang kita analisis adalah fase pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum prototipe ini yaitu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau CP. Sekaitan dengan rumusan tujuan pembelajaran atau rumusan TP, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti cakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi Bapak dan Ibu, rumusan tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahapan kognitif, tidak hanya mencakup dimensi pengetahuan, namun juga mengikut sertakan perilaku capaian kecakapan hidup dan profil pelajar Pancasila. Sekaitan dengan aspek-aspek operasional komponen tujuan pembelajaran, bahwa secara operasional komponen tujuan pembelajaran ini dapat memuat 3 aspek, antara lain kompetensi, konten, dan variasi. Jadi tujuan pembelajaran ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek kompetensi, aspek konten, dan variasi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, untuk menunjukkan kompetensi tersebut, gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, dan kata kerja operasional ini mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh dari kompetensi yaitu peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang kedua, aspek dari tujuan pembelajaran ini yaitu konten.
Konten berupa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh dari aspek konten ini yaitu perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Aspek yang ketiga yaitu variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama kemampuan berpikir HOTS, yaitu kemampuan berpikir High Order Thinking Skill. Contoh dari variasi yaitu menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, sekaitan ini untuk menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Jadi kita ketika menganalisis atau menganalisa, sehingga mau tidak mau keterampilan berpikir sebelumnya, yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi ini perlu dikuasai oleh siswa terlebih dahulu. Hal yang dilakukan pada saat merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang dilakukan melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. C. Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh analisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh ini adalah contoh analisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran kimia pada fase E. Capaian pembelajaran ini sesuai nanti rumusan yang akan tertuang dalam tujuan pembelajaran, yaitu berisi aspek kompetensi, konten, dan variasi. Maka capaian pembelajaran tersebut kita analisis berdasarkan aspek-aspek tersebut. Capaian pembelajaran kimia pada fase E, kita lihat di situ bahwa pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau SDGs. Melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula berakhlak mulia dan bersikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Berdasarkan capaian pembelajaran pada fase E tersebut, bahwa terlihat bahwa kompetensinya adalah
Peserta didik mampu mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Konten berdasarkan CP tersebut kontennya yaitu tentang energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, kemudian pandemi akibat infeksi virus. Nah, variasinya itu berupa mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, serta pandemi akibat infeksi virus. Capaian pembelajaran pada mata pelajaran kimia dibagi menjadi 2 elemen. Elemen pertama yaitu elemen pemahaman kimia, elemen yang kedua yaitu elemen keterampilan proses. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran pada fase E, elemen pemahaman kimianya yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep kimia dalam pengolahan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasi dalam nanoteknologinya. Nah, berdasarkan capaian pada elemen pemahaman kimia tersebut, ketika kita analisis, maka kita temukan kompetensinya yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi yang keduanya yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Kompetensi yang ketiganya, peserta didik mampu menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Dan kompetensi keempatnya yaitu peserta didik mampu memahami struktur atom dan aplikasi dalam nanoteknologi. Nah, kemudian berdasarkan capaian pada elemen pemahaman kimia, pemahaman kimia, kontennya kita temukan. Yang pertama, kontennya yaitu kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep kimia dalam pengolahan lingkungan. Yang ketiga, konsep kimia dalam fenomena pemanasan global. Yang keempat, reaksi kimia. Yang kelima, hukum-hukum dasar kimia. Dan keenam, struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, variasinya kita temukan berdasarkan kompetensi yang pertama, kemudian konten yang pertama yaitu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian variasi berdasarkan kompetensi yang kedua yaitu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran serta merumuskan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan sekitar. Variasi yang ketiga yaitu berdasarkan konsep kimia dalam fenomena pemanasan global, yaitu menyelidiki dan menjelaskan fenomena pemanasan global saat ini. Kemudian variasi berikutnya berdasarkan konten reaksi kimia yaitu menjelaskan ciri-ciri reaksi kimia dan mengelompokkan contoh-contohnya. Berikutnya yaitu mengamati reaksi kimia dan menyelidiki penyetaraan persamaan reaksinya. Kemudian variasi berdasarkan konten hukum-hukum dasar kimia yaitu menjelaskan hukum dasar kimia dan mengaplikasikannya dalam perhitungan kimia. Kemudian variasi berdasarkan konten struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi yaitu menjelaskan struktur atom dan mengaplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, Bapak dan Ibu,
analisis dari capaian pembelajaran fase E elemen pemahaman kimia ini berdasarkan kompetensi konten dan variasinya ini yang dijadikan kemudian sebagai dasar untuk menyusun tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kimia pada elemen keterampilan proses ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada aspek mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, kemudian mengomunikasikan hasil. Nah, pada aspek atau tahapan mengamati di situ capaian pembelajarannya adalah mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, kemudian memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Berdasarkan capaian pada aspek mengamati ini, kita lihat kompetensinya yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, memilih, dan menjelaskan alat-alat laboratorium dan mengaplikasikan alat tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, berdasar kontennya pada capaian pembelajaran yang ini, yaitu alat laboratorium untuk mengukur dan mengamati terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Nah, variasinya yaitu mengidentifikasi, memilih, dan menjelaskan alat-alat laboratorium yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat virus. Oke, atau ini semuanya tadi mulai dari energi alternatif dengan pandemi akibat infeksi virus ini merupakan bagian dari isu-isu global. Nah, kemudian berdasarkan capaian pembelajaran pada aspek mengamati juga ketika kita analisis kita temukan kompetensi yang keduanya, yaitu peserta didik dapat menemukan dan mengidentifikasi objek pengukuran dan pengamatan. Nah, kontennya sama tadi, kemudian variasinya yaitu menemukan dan mengidentifikasi objek pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat virus, atau yang tadi hal-hal tadi mulai dari energi alternatif sampai pandemi akibat virus, infeksi virus ini merupakan bagian dari isu-isu global. Pada aspek mempertanyakan dan memprediksi, capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran pada aspek ini, kita lihat kompetensinya ada kompetensi peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan terkait isu global. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun kajian teori dan kerangka teori terkait isu global. Dan yang ketiga, kompetensinya yaitu peserta didik dapat merumuskan variabel permasalahan terkait isu global. Kontennya berkaitan dengan capaian pembelajaran ini, yaitu identifikasi masalah, merumuskan variabel masalah, dan mengkaji masalah berdasarkan atau menggunakan teori atau pengetahuan yang dimiliki dan pengetahuan yang baru. Kemudian variasinya yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah terkait isu global, merumuskan variabel masalah terkait isu global, dan menyusun kajian teori terkait isu global.
Isu-isu globalnya tadi mulai dari energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, serta pandemi akibat infeksi virus. Capaian pada elemen keterampilan proses, aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan, yaitu peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terikat dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Nah, berdasarkan capaian ini, kompetensinya ada 2, yaitu peserta didik dapat membuat rencana penyelidikan ilmiah atau proposal penelitian terkait isu global. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan penelitian, melakukan pengukuran, pengamatan, atau membandingkan variabel menggunakan alat yang sesuai terkait isu global. Kontennya yaitu perencanaan penyelidikan ilmiah, kemudian pelaksanaan penyelidikan ilmiah. Nah, berdasarkan capaiannya terlihat bahwa variasinya, yang pertama membuat perencanaan penyelidikan ilmiah terkait isu global, yang kedua melaksanakan pendidikan ilmiah terkait isu global. Capaian pembelajaran pada aspek memproses dan menganalisis data dan informasi, yaitu menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Dari capaian pembelajaran ini, kompetensinya yaitu peserta didik mampu menafsirkan informasi atau data hasil penyelidikan. Peserta didik dapat menganalisis data informasi atau data hasil penyelidikan. Peserta didik dapat mengolah informasi atau data hasil penyelidikan. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi atau data hasil penyelidikan, dan peserta didik dapat menuliskan kutipan dan daftar pustaka dengan benar. Kontennya dari capaian pembelajaran ini yaitu menafsirkan informasi atau data, menganalisis informasi atau data, mengolah informasi atau data, menyimpulkan hasil penyelidikan, kemudian penulisan kutipan dan daftar pusaka. Variasinya yaitu menafsirkan informasi atau data hasil penyelidikan, menganalisis informasi atau data hasil penyelidikan, mengolah informasi atau data hasil penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, dan menyusun referensi rujukan yang digunakan dalam penyelidikan. Capaian pembelajaran kimia fase elemen keterampilan proses pada aspek mengevaluasi dan refleksi, yaitu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelemahan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada mata pelajaran, menunjukkan permasalahan pada metodologi, dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Nah, dari kompetensi ini terlihat, dari capaian pembelajaran ini terlihat kompetensinya. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi kesimpulan penyelidikan melalui perbandingan teori yang ada. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan yang dilakukannya dan efeknya pada data hasil penyelidikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan permasalahan metodologi penelitian yang dilakukannya dalam penyelidikan. Yang keempat, peserta didik dapat mengusulkan saran perbaikan proses penyelidikan selanjutnya. Kontennya berdasarkan capaian pembelajaran ini yaitu kesimpulan penyelidikan atau penelitian, proses penyelidikan atau penelitian, dan metodologi penyelidikan atau penelitian. Variasinya yang pertama yaitu mengevaluasi kesimpulan penyelidikan melalui perbandingan, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan, menunjukkan permasalahan pada metodologi yang digunakan, dan mengusulkan saran perbaikan proses penyelidikan berikutnya. Capaian pembelajaran kimia fase elemen keterampilan proses pada aspek mengomunikasikan hasil.
Capaian pembelajarannya yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan lingkungan dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Nah, dari capaian ini, kompetensinya yang pertama, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil penyidikan. Yang kedua, peserta didik menyajikan hasil penyidikan melalui simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia. Kontennya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan. Variasinya, mempresentasikan laporan hasil penyidikan. Dan yang keduanya, menyajikan laporan hasil penyidikan melalui simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi. Berdasarkan hasil analisis berdasarkan kompetensi konten variasi yang ada dalam capaian pembelajaran, maka untuk rumusan tujuan pembelajaran atau TP berdasarkan analisis pada capaian pembelajaran kimia fase E elemen pemahaman kimianya, tujuan pembelajarannya dirumuskan yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran serta merumuskan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menyelidiki dan menjelaskan fenomena pemanasan global saat ini. Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri reaksi kimia dan mengelompokkan contoh-contohnya. Peserta didik dapat mengamati reaksi kimia dan menyelidiki penyetaraan persamaan reaksinya. Peserta didik mampu menjelaskan hukum dasar kimia dan mengaplikasikannya dalam perhitungan kimia. Peserta didik mampu menjelaskan struktur atom dan mengaplikasikannya dalam nanoteknologi. Berdasarkan hasil analisis kompetensi konten variasi pada capaian pembelajaran kimia fase E elemen keterampilan proses, rumusan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, memilih, dan menjelaskan alat-alat laboratorium yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat virus, atau hal-hal tadi itu sekaitan dengan isu-isu global. Berikutnya itu peserta didik mampu menemukan dan mengidentifikasi objek pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus atau hal tadi itu sekaitan dengan isu-isu global. Berikutnya peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah terkait salah satu isu global. Isu global tadi yaitu mulai dari energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Kemudian peserta didik mampu merumuskan variabel masalah terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu menyusun kajian teori terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu menafsirkan informasi atau data hasil penyelidikan terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu menganalisis informasi atau data hasil penyelidikan terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu mengolah informasi atau data hasil penyelidikan terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu menyimpulkan hasil penyelidikan terkait salah satu isu global. Peserta didik mampu menyusun referensi rujukan yang digunakan dalam penyelidikan. Peserta didik mampu mengevaluasi kesimpulan penyelidikan yang dirumuskannya melalui perbandingan teori yang digunakan.
Peserta didik mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses pendidikan yang dilaksanakannya. Peserta didik mampu menunjukkan permasalahan pada metodologi yang digunakan dalam penyelidikan yang dilaksanakannya. Peserta didik mampu mengusulkan saran perbaikan dari proses penyidikan yang dilaksanakannya untuk proses penyelidikan berikutnya. Peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil penyidikan dalam diskusi atau seminar, kelas, atau kegiatan ilmiah lainnya. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyelidikan melalui simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi. Bapak dan Ibu yang terhormat, contoh rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis dari capaian pembelajaran pada mata pelajaran kimia fase E, baik elemen pengetahuan, elemen pemahaman kimia maupun elemen keterampilan proses ini diadaptasi dari rumusan tujuan pembelajaran guru kimia SMA Negeri 2 Pandeglang, yaitu Ibu Ika Humairah SPD. Contoh ini mungkin adalah salah satu contoh yang mungkin di sekolah Bapak dan Ibu rumusannya mungkin rumusan yang bisa bervariasi, karena ketika capaian pembelajaran dianalisis oleh masing-masing guru ini biasanya disesuaikan pula dengan karakteristik peserta didik di masing-masing sekolah, kemudian potensi siswa pada masing-masing sekolah, dan juga berdasarkan apa-apa yang ada di masing-masing sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi ini. Semoga informasi yang disampaikan ini memberikan manfaat dan memberi inspirasi pada Bapak dan Ibu ketika akan mengkaji, ketika akan menganalisis capaian pembelajaran dan merumuskannya menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.